Kamis, 26 September 2024. Bagian Hukum mengadakan rapat koordinasi perencanaan penyusunan peraturan pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Gresik tentang fasilitasi pesantren, rencana pembangunan industri Kabupaten Gresik tahun 2024 hingga 2044, penetapan nama desa dan kelurahan, penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, fasilitasi kemitraan kegiatan berusaha di daerah dan lembaga penyiaran publik lokal Radio Suara Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Ini kegiatan baru pertama dilakukan oleh bagian hukum. Dulu ada ya? Pernah di hotel. Enggak, ya Oh itu yang amanat-amanat, yang hotel Bu Ul itu. Sing Arya. Ya, iya. Tapi bukan penyerahan kerja kan? Bukan, Penyerahan kerja? tahun 2021, 2020-2021. Pernah ya? Di Argolems. Oh. Ya, saya meneruskan tradisi yang sempat 2 atau 3 tahun tidak kita lakukan. Sebenarnya belum jadi tradisi ya, karena baru sekali. Ya itu pas mungkin jadinya barengan gitu loh, satu-satu. Baru sekali dilakukan. Tapi ini hal baik yang harusnya kita tradisikan, karena memang ini hal baik ya. Harusnya dilakukan. Next kapan-kapan meskipun tidak bareng-bareng gitu, ini bisa selalu dilakukan oleh bagian hukum. Kenapa bareng? Karena memang keluarnya kan perda 1 sampai 6, perda 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ditetapkan bareng-bareng. Meskipun hasil fasilitasi atau fasilitasi atau evaluasi dari gubernur pada saat itu tidak bareng, munculnya tidak bareng, tapi penetapannya bareng. Secara tahapan penyusunan penetapan perda sebenarnya tidak bagus, tapi itu yang terjadi di 2024. Kenapa sampai itu terjadi di 2024 itu sampai terjadi? Karena 2024 itu intensitas kegiatan DPRD sangat tinggi. Jadi kita sudah melatih beberapa kali, ayo Pak dilakukan rapat untuk itu penyempurnaan hasil evaluasi maupun hasil fasilitasi dari gubernur, karena memang lagi over kegiatan di DPRD, akhirnya tertunda terus sampai dengan kami agak sedikit maksa di ending dari masa baktinya DPRD 1924 itu kami minta untuk segera penetapan. Kalau tidak kayak gitu nanti kita terlambat lagi, jauh lebih lambat. Sampai dengan hari ini saja alat kelengkapan DPRD belum terbentuk, baru terbentuk fraksi-fraksi. Kalau tidak salah baru fraksi itu yang barusan. Jadi pasti nanti tambah lama lagi, dan itu memberikan pengertian terutama untuk anggota-anggota baru, informasi tugas-tugas dalam rangka perencanaan penyusunan penetapan penyebarluasan peraturan daerah itu tidak mudah. Hari ini kemarin siang mereka sedang dapat materi dari Buka Biru pun saya di-share fotonya dari
beberapa anggota dewan dapat materi tentang proses perencanaan penyusunan pembahasan penetapan dan penguasaan perda. Materinya buka biro, yang mereka dapat informasi dari sana. Kita nggak perlu repot-repot gitu, dan pemahaman. Nah, karena kebetulan bareng, munculnya bareng, akhirnya kita berinisiatif untuk mengumpulkan Bapak dan Ibu semuanya untuk memberikan informasi biar tidak satu-satu gitu ya. Kenapa? Karena kita memahami bahwa indeks reformasi birokrasi, indeks reformasi hukum, dan indeks kualitas kebijakan di daerah itu dihitung gitu sama Menpan RB. Kami menerima tamu kemarin dari Pamekasan. Indeks kualitas kebijakannya mereka poinnya 43. Kebetulan kita 84. Sudah cukup bagus. Kita sudah cukup bagus. Ternyata begitu kita sharing dengan Pamekasan, kenapa mereka sampai indeks kualitas kebijakannya sampai drop sampai angka 43 itu? Ternyata karena semua produk peraturan daerah, peraturan pelaksananya tidak diatur. Mereka belum ngatur semuanya. Perintah dari perda itu harusnya ada perpu, harus ada keputusan. Perintah dari perda, di perda itu muncul perintah-perintah untuk kita bikin pengaturan teknis, regulasi teknisnya dengan peraturan bupati. Nah, si Pamekasan ternyata kesulitan untuk itu. Saya tanya, dengan nggak ngingetin ke perangkat daerah? Kami itu bersurat lewat suratnya Sekda sudah 3 kali untuk mengingatkan perangkat daerah bikin peraturan pelaksana. Saya bilang, saya 3 tahun ini tidak ngingetin ke perangkat daerah, tapi alhamdulillah perangkat daerah kami memahami. Bukannya nurut, tapi memahami. Mereka jelas gak nurut. Tapi sepemahaman saya, perangkat daerah memahami bahwa kebutuhan pengaturan teknis itu kebutuhannya perangkat daerah. Perangkat daerah yang membutuhkan pengaturan teknis itu, bagian hukum nggak perlu ngingetin lagi gitu, nggak usah obrol-obrol lagi. Terus saya juga bilang, karena mereka kesini itu baru berapa bulan? Oh, Kamis minggu kemarin. Pamekasan. Minggu kemarin. Terus saya bilang, semua persediaan itu jadi gini, 2 minggu ini bagian hukum itu wis ampun rasanya. 2 minggu ini Frida itu jarang sambat ya. Tapi kemarin sore dia bilang, Mas Pramus pokok nyambut gawe. Ngomong kayak gitu kemarin. Bukan itu loh. Jerone rusak kabeh. Itu udah lain. Enggak ada sisa. Jadi saking banyaknya pekerjaan dari kemarin sampai kita itu lupa sajane begitu tidak apa itu lupa gitu ya. Padahal Pamekasan barusan Selasa kemarin ya. Aku ini kapan? Kayak sudah itu. Apa jangan tak sedata dulu ya. Yang ngomong tadi soalnya. Ya ampun lupa. Tuhan. Enggak. Saya kan enggak ngomong bagian hukum. Menolak Tuhan. Jadi kami ngomong ke Pamekasan kemarin itu.
Beda nggak boleh temu. Ya kalau nggak kursi dari mana? Ini gak wis sih. Kasihan. Kok hari itu ini sih. Kita bisa enggak. Bukan. Bawa nawan kok kursi kok. Kita ada kursi kan. Ini mulai sih jumlah. Sama. Ambil semua. Jasmine. 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 Itu Apakah kamu ini? Bersua. Jasmine. Oh, ada ya. Udah dipanggil beneran. Rono ayo ngomong. Ini menyiar. Terus komunikasi. Jadi kami kemarin itu ngomong ke Pamekasan, kami juga mengundang perangkat daerah untuk apa rencananya sekalian ngingetin apa yang harus dilakukan oleh perangkat daerah pada saat perda itu sudah ditetapkan. Ya hari ini akhirnya kita kumpul, kita bertemu gitu ya. Jadi kegiatan hari ini tujuannya seperti itu. Oke. Nah, secara formal kami juga menyampaikan berkas asli ya, Bri? Asli ya, Bri? Asli. Berkas asli yang berkas perda asli untuk Bapak dan Ibu. Simpan satu-satu karena kami punya 3 ya. Kami punya 3 yang biasa SK perda biasa sebenarnya. Tata caranya sebenarnya kayak gitu. Ada 1 perda, kopi pertama itu buat perangkat daerah, kopi kedua yang parapan kami simpan di dalam sini, loker. Kopi ketiga untuk kebutuhan kopi yang tidak stempel. Berarti itu stempel ya? Tanda tangan itu stempel? Oh iya, terus tergantung perangkat daerah. Perangkat daerah kalau mau kopi memperbanyak nanti stempel bahasa sendiri. Nanti fotokopiannya yang disediakan. Oke. Jadi tujuan kita hari ini berkumpul seperti itu ya. Nah, pada saat kami melakukan fasilitasi terhadap beberapa perda kemarin, itu ternyata provinsi itu ngingetin kami kalau bikin peraturan pelaksana jangan sampai lebih 6 bulan. Ya, ini contoh perdana juga di sini. Apa sing muni nih? 6 bulan. Ya apa ya? Salah apa ya? Oke, bawah. Sampai apa kawan? Berapa? Pasal 23. Sistemnya 6 bulan ini. Pasal 23. 1 tahun. Nah, gini. Pesantren ini muncul beberapa bulan yang lalu, tapi hasil dari ada beberapa perda yang punyanya Santi. Ininya kayak gini, peraturan pelaksana dari perda. Kalau seumpama itu muncul di perda, biasanya provinsi itu tidak merekomendasi untuk kapan terakhir, tidak pernah merekomendasi itu. Tapi beberapa kali fasilitasi yang terakhir kami kemarin itu provinsi menekankan agar timing waktu itu ditetapkan. 1 timing waktu, dan kedua adalah perangkat daerah siapa yang berwenang atau dikasih tugas untuk nyusun.
Arahannya provinsi seperti itu. Iya Mbak, sampai 6 bulan. Tapi sudah belum dikasih kan sudah bisa kok. Iya. Itu kan Noper. Saking motor gitu kan sampai motor. ya kebetulan si PTSP itu sebelum ini ditandatangani, pas sebelum paripurna penetapan itu Pak Kaban juga sempat ngomong ke saya bahwa dia mau menyusun peraturan pelaksananya rancangan perda ini, rancangan pada saat itu. Nah, kami sampaikan bahwa kalau kok marine paripurna secepatnya ditandatangani Pak Bupati, baru setelah itu digunakan bisa dipakai. Momennya pas ya, sebenarnya momennya pas. Nah, di klausul perda itu direkomendasi oleh provinsi itu bunyinya seperti ini. Peraturan pelaksana dari perda ditetapkan 6 bulan. Gitu ya. Terus siapa yang punya kewenangan dan tanggung jawab untuk menyusun itu sekalian tetapkan. Itu hasil fasilitasi atau rekomendasi dari provinsi agar klausul-klausul ini nanti di perda kita selanjutnya itu dimunculkan. Kenapa? Ternyata trennya di Jawa Timur ya, karena kita berdasarkan pengalaman di provinsi. Kenapa? Karena banyak perda yang inisiatif DPR tidak diakui oleh perangkat daerah. Contoh, Esra, pesantren, sampai dulu? Enggak. Sampai dulu? Tidak dapat. Itu maksud biro hukum provinsi seperti itu. Mungkin sampai nggak tahu karena memang pada saat itu tidak diajar. Tapi pada saat pembahasan ya sesuai itu. Ya. Jadi contohnya Kesra. Contoh apa nih? Senang ini. Desa. Antara PMD sama pemerintahan. PMD sama pemerintahan dan Dispenhub saja nih. Iya. Beririsan, semuanya beririsan. Nah, apa perdanya pemerintahan ini, perdanya pemerintahan, perda tentang penetapan nama desa dan kelurahan itu inisiatif DPR. Alasannya hanya karena pemerintah tidak punya anggaran. Kalau itu alasannya. Tapi kalau Kesra itu pure inisiatifnya DPR. Ya, itu inisiatifnya DPR. Nah, trennya itu pada saat dia inisiatif DPR, perangkat daerahnya enggak paham atau enggak mau ngakui lah istilahnya kasarnya kan lah. Perangkat daerahnya enggak mau ngakui bahwa itu kudu aku kok. Makanya di salah satu pasal provinsi menyarankan atau merekomendasikan agar perangkat daerahnya ditunjuk, waktunya ditetapkan. Nah, kalau sudah waktu itu ditetapkan, bagian hukum juga akhirnya kesenggol lagi. Artinya kita harus merencanakan penyusunan peraturan pelaksana dari perda. Nah, kalau perangkat daerah itu gini, kalau seumpama dia tidak karuan PTSP dia menganggarkan. Ya, anggarkan. Nggak dianggarkan pun juga ada. Dia ada anggaran anak support.
Tuh. Artinya kami bagian hukum juga mengingatkan perangkat daerah karena waktunya ditetapkan, waktu paling lambatnya ditetapkan, paling enggak kalau memang kesulitan untuk nyusun sendiri, anggarno untuk penyusunan peraturan pelaksana. Ya, anggarkan untuk peraturan pelaksananya, silakan dianggarkan. Mumpung si UABS di 2025 PAPBD tidak mungkin, karena kecuali kalau semua memang butuh dilakukan secepatnya, PAPBD ya ono sing koyo Santi itu dia dengan sumber yang ada digeser-geser dan itulah monggo itu diatur di DPR-nya masing-masing. Gitu ya. Clear ya untuk perencanaan dan penganggaran. Silakan diusulkan perencanaannya di Prokomperda 2024 2025. Belum, Pak. Saya kalau mau sini tidak apa-apa, tak butuh jalur piro, sampai jalur butuh piro Pak. Jalur butuh piro songo juga tak kei sampean. Amin jalur aku, Santi, apa Mbak Nur, mau Frida sih kok antuk. Ini sampean ini. Ya, Catat, Pak. Apa? Kan saya teko nggak kambing ini kan ini lah. Ya, ada saya. ngomong ya wallpaper ngomongnya kan bisa. Oke ya, clear ya. Tujuannya udah. Saran untuk memasukkan di perencanaan Prokomperda 2025, tolong juga disiapin anggarannya, modelnya seperti apapun gitu ya. Lanjut ke materi masing-masing. Ya, ada lagi tuh yang perlu disampaikan? Ada lagi yang atau yang mungkin ditanyakan dulu sebelum masuk ke materi masing-masing? Ada? Cukup? Ayo, Nang. Apa mau sih teko dhisik? Mbak Nur ya? Oh iya, Kesra kebetulan Kesra juga Oke, Mas sekolah aja. Rizal. Hah? Rizal. Sama bulan. Oke, cici dulu, telu, papat, limo, enam, pitu, lalu sama 10 surat. Oke, 10 itu kan keputusan ya. Jadi gini, Perda fasilitasi pesantren itu pokok pikirannya adalah pemerintah daerah memberikan fasilitasi kepada pesantren, ya. Bentuk fasilitasinya itu bantuan untuk bentuknya bantuan keuangan bisa, pemberdayaan karena pesantren sekarang sudah sudah bergeser gitu ya. Betul. Jangan rokok satu. Katanya siapa? Kamu juga bisa apa?
Jadi ini fungsi pesantren itu sekarang sudah berkembang ya. Jadi pesantren sudah tidak hanya sebagai melaksanakan fungsi pendidikan, tapi pesantren juga sudah pendidikan dan dakwah ya. Pendidikan dan dakwah. Pesantren sudah ke pemberdayaan masyarakat, gitu ya. Nah, kenapa perda ini kemarin dibuat? Itu untuk mendasarkan kebutuhan pengaturan. Saya butuh ping sama mari dulu Mas Desa pasti dole. Iya. Oh, ya. Apa ini? Siapa ketularan? Gak bisa ngomong berita kok mau deh jalur meterannya wis gak usah apa Pink yang warna pink Pak. tapi meteran ya Ya kan kono pinggiran. benci pola di sini sik santai nih ora betul lagi oke jadi perda fasilitasi pesantren itu fungsinya memberikan dasar ke pemerintah daerah dalam rangka pemberian fasilitasi pesantren, terutama sebenarnya pemberdayaan, program pemberdayaan, karena selama ini untuk bantuan keuangan sudah, bantuan berupa keuangan sudah, terus dukungan fungsi dakwah kayak besok kita juga kan nanti punya kayak acara-acara di Sedayu gitu ya, sisir penyanyi ya, itu kan tiap tahun juga kita sudah memfasilitasi dengan pada saat hari santri macam-macam itu kan fungsi dakwah kan. Terus sama fungsi pemberdayaan di pesantren. Contoh, apa sih jalan mas? Apa masih jalan? Wan pesantren, wan produk. Jalan ya? Itu di bawah koordinasinya Pesra apa aja? Tidak. Tapi salah satu bentuk pemberdayaan dukungan fasilitasi dukungan fungsi pemberdayaan secara ekonomi itu apa? Ya. Terus ada fungsi penguatan wawasan kebangsaan ini memang wajib, karena ini wajib. Meskipun ini di bawah fungsinya si Kesbang, fungsinya Kesbang. Koordinasi sama tim, ya, dan bentuknya juga bentuk koordinasi timnya. Perkiraan kami perda ini bakalan muncul satu perbuknya, satu aja, cukup satu. Perbuk apa judulnya? Pelaksanaan peraturan Bupati Gresik tentang pelaksanaan peraturan pelaksanaan dari Perda 1/2024. Judulnya bakalan kayak mana Mas, Mbak? Gitu ya. Nah, isinya outline-nya nanti seperti itu. Mulai pertama itu bagaimana bentuk bantuan sumber daya pendidikan itu kayak apa sih? Fungsi dakwah itu kayak apa sih? Pemberdayaan, program pemberdayaan itu kayak apa sih? Gitu ya? SK itu SKP. SKP-nya ada dua. Terus tim koordinasi nanti tugas fungsinya apa, fungsi koordinasinya kayak apa gitu. Itu kok dicoret pasal 16. Penjaringan. Sama yang satu tadi ya. Pasal 18 ayat 1 itu juga urusan di stabilo aja Mbak, nggak usah dicoret. Sama.
Enak sekali itu. Oke, deal Kesra. Iya. Tolong diperhatikan. Nek sumuman sama enggak? Apa? Besok. Jarak diri anggarno. Anggarno. Menurut tes apa menurut sampean Bu? Soal pemerintahan. Ini soal Nek Pak Nur enggak apa-apa ya. Oke, begitu Kesra. Ada yang perlu ditanyain? Oke, Pak kan ini apa kan dukungan fasilitasi ini kan mencakup garis besarnya kan mencakup 3 nih, pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Nah, di pasal 12 juga ada dukungan fungsi yang dimaksud seperti pelatihan praktik kerja lapangan, ya, penguatan potensi dan kapasitas ekonomi, kemudian kooperasi, pendampingan produk, kemudian pinjaman, pembimbingan manajemen keuangan dan seterusnya. Ini berarti kita juga dalam tim itu juga melibatkan dinas atau badan terkait. Betul. Makanya kenapa di situ taruh di perpu, ya, taruh di perpu karena pasti banyak teknis-teknis yang bakalan harus diatur koordinasi. Siapa sih sing kudu nganggarno atau bikin kegiatan untuk fasilitasi pemberdayaan ekonomi. Artinya bisa di perbu itu nanti diarahkan ke Perindak. Fasilitasi dakwah sampean. Fasilitasi pendidikan bisa di dispendi atau dengan kemenang. Wawasan kebangsaan bisa di Esbang. Nah, semuanya itu dalam apa koordinasi Setda, ya, bagian Kesra. Di mana kok asalnya muncul kok? Kesra aku ini masalahnya muncul Di perda ini Pak. Ya ada. Yang saya tanya itu pesan Itu Setda. Oh iya. Setda muncul Setda. Nah, sama mana? Masuk bagian hukum. Aku ngomong pemerintahan juga nggak mungkin. Makanya di sini dibilang Setda, ya, Setda. Sebagian hukum. Aku ngawin Mas sama nih. Oke, Kesra, gitu. Iya, Pak. Pri, perdana disampaikan, diserah terimakan, diserah terimakan. Gak apa-apa di administrasi di luar, gak apa-apa. Di administrasi di luar kami bukannya ngusir ya, bukannya ngusir, enggak ngusir. Tapi daripada ruangnya nanti ini, mendingan satu selesai keluar, nanti selesai keluar. Ya betul nih, betul sokong. Enak daripada akeh. Sampai batas ini, batas ini. Tengah ini di layar begini berarti simpan papan gini. Ya wes, oke, gitu ya. Mas Reza, itu dan pindah tahan. Sepatah sindir sampean tenang ya. Arang-arang soalnya apa kapan BTSP itu pales lebih rapat. Pengumpulan
Nggih, matur nuwun. Mas. Oke. Apa meneh? Kemitraan berusaha. Oke, kemitraan berusaha. Kemitraan berusaha itu apa? Sudah jadi sebenarnya draft perbuknya. Draft perbuknya sudah jadi. Terus Mbak Mira nama provinsi belum? Belum. Ternyata sudah masuk ke serikasi. Ada revisi ya? Sudah itu yang tadi sudah ada. Revisinya apa nih? Tambahan. Tambahan. IKM kan kemarin Oh, ya. masuk sentral. dikit gitu Pak. Secara apa? Jadi kemarin kan kasih saran masukan ya Pak ya. Disuruh bikin verifikasi, verifikasi apa ya? Tapi disuruh menuangkan Satu mungkin yang perlu jadi apa perhatian untuk PSP, penggunaan katalog elektronik lokal. Ya, kalau ini rekomendasi itu. Iya, maka rekomendasi itu sama. Ya Mas Ber, Sudah dimasukkan. Sudah dimasukkan. ya, enggak maksudnya penggunaan katalog elektronik lokal itu nanti aplikasinya kayak apa sih pada saat dilaksanakan itu kayak apa sih? Sampai melok LPSC. Kemarin Enggak. arahannya Pak Rosi, ya kan, dengan tahu juga dari LPSC itu nanti istilahnya itu dikawinkan aplikasinya. Iya. Dengan nanti apa namanya Siap mitra. siap mitranya itu. Siap mitra. Iya. Jadi katalognya itu bukan katalog produk, tapi katalog UMKM yang siap mitra. Oh. Nanti kalau misalnya itu milih, aku bikin mitra dengan siapa? UMKM ini. Ya, tapi kan laporannya kan laporan per transaksi. Laporan per transaksi nang berarti. Jadi mungkin kayak yang di Malang itu loh. Jadi hanya ada yang kayak punya Gresik. Tapi Gresik kan maunya satu aplikasi. Kalau Malang kan dijadiin satu di halal. Oh enggak. Ditempelin di situ loh. Makanya itu bisa Nah, awakmu itu bridging. perjalanannya PTSP kayak gitu. Maksud saya gini loh, apakah mungkin awakmu bridging atau bridging LPSC? Aku pertanyaan itu, apakah mungkin awakmu bridging ke LPSC? Karena LPSC itu sudah aplikasi umum ya, oleh KPP. Itu apa namanya pengembangan lagi. Kemarin terakhir KPST itu pertamanya itu. Gini. Maksudku ini, pada saat pembeli itu adalah pemerintah punya user untuk dia bisa melakukan transaksi di katalog itu, nanti katalognya LKPP. Tapi nek user itu user swasta. Ini nang aku ndak suwon itu nang fileku, nang tulisanku. Wis tak file. Iya, terus buka kecil banget kan. Sing katalog lokal tuh ngerti dalam itu. Saya buka mana? Sudah deh. Ini yang baru. Bukan ini buat yang baru. Iya. Sing Yang revisian yang ada warna biru itu. Dari Pak Kado. Oh, yang dari apa? Dari Pak Kado. Revisinya ini ada. Jadi nanti di rencananya itu ke depannya bikin namanya aplikasi siap mitra. Siap mitra. Berarti isinya hanya
Profil. Software Ya, profil Plus. UMKM yang sudah Profil terverifikasi ya Pak ya. Hmm. Sudah terverifikasi. sekalian produknya. Layak untuk Sekalian. iya sekalian jenis kemitraan apa yang mau dimitrakan itu apa. Katalog elektronik lokal itu maksudnya adalah aplikasi Asia Mitra. Banyak katalog yang Sudah dikembangkan? bukan yang sudah di LBSE itu berarti sendiri. Atau katakan di situ nanti bentuknya sistem informasi atau aplikasi katalog elektronik lokal meskipun belum muncul namanya, tapi itu belum muncul. Langsung judul. Judulnya terus pasti Asia Mitra. PBC mengelola katalog Nah, yang di Gresik itu yang ada PBC. Berarti di bridging apa? Survei apa Bu? Bikin status. ayo Pak sisiran dulu Pak mau bikin apa Pak Beri Ya, kalau memang itu bisa di bridging nggak apa-apa. Buat itu kan nggak bisa bridging antara Asia Mitra kalau LKPP. ya yang pasti gini, memang isinya nanti kan pelaku usaha besar kan baik kalau yang wajib bermitra itu sudah jelas dinaungi dengan KPR 108 KBRI yang itu di dalamnya sudah bisa langsung ketika dia mau terbit NIB di situ muncul dia harus menulis mitra dengan siapa Ya. atau yang terbit seperti itu kan ya. Ini juga akan menaungi Asia Mitra ini menaungi yang di luar yang tidak wajib juga. Dari yang wajib tidak wajib di dalamnya isinya katalog lokal dengan produknya khusus yang Gresik saja. Berarti JE siap nggak siap juga ada di situ. Situ Berarti ya itu bridging katalognya LPS. pasti. LPS gampang gitu, dari duit nggak usah nginput pulang. Kalau cuma datanya diambil yang dari LPS bisa datanya diambil. Tapi nek bridging itu maksudnya kita itu si usaha besar menengah itu dia punya akun untuk bisa beli di situ. Ya. Itu sudah nggak iso. Nggak bisa. yang bisa beli hanya pemerintah ya. Iya. Disiapin. Ya nggak apa-apa. Berarti nggak Tapi yang apa-apa. membidangi bukan kita, memang PBG di pasarnya punya Ya berarti dia anu bagian berapa kali bagian PBG di pasar limanya. ini apa laporan badan usaha yang sudah melakukan itu termasuk dia sudah Di belakang. pembelian dia beli apa aja gitu. Oh, ada di pasar ya. Ya. 26. Pasal 13 Pak. 11 Perangkat daerah yang membidangi urusan PM serta UMKM menindaklanjuti laporan pelaksanaan kemitraan UMKM dengan usaha besar. Usaha menengah besar bermitra dengan koperasi mikro kecil setiap tahun wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kemitraan yang terintegrasi dengan USS. Laporan ini masuk Pak laporan pembelian atau kayak berkontrak? Enggak. Saya nggak ngerti kan pelaku usaha. Harusnya ini kan laporan kan. Terus ini yang laporan itu biasanya yang dapat fasilitas itu. Nah, laporannya karena fasilitas itu kan dia juga lewat SS. Jadi pelaporannya juga lewat SS. Jadi kalau mau dapat fasilitas
fasilitas, kalau kita insentif, nah itu yang diusahakan itu fasilitas pengurangan pajak, pengurangan impor dan sebagainya itu dia juga harus kemitraan itu menyampaikan tapi hari ini kan sebenarnya itu sudah ada. ada. Tapi kewenangannya pusat gitu loh Pak ya. Kita hanya verifikasi kan. Verifikasi itu kan? Enggak. Sing diceritakan Mas Willy nang pansus wingi ngono. Jadi itu kan toko pusat ya, toko pusat ono. Oh dia sudah bermitra gitu ya. Terus bareng ono PTSP kebagian apa? Bagian verifikasi toh dari data yang sudah ada gitu kan. Ceritakan deh. Kalau setahuku dulu itu tahun 2021 itu kebagian monefnya. Jadi perusahaan yang sudah dapat fasilitas A, B, C, D gitu ya, yang ada di Gresik itu kita diminta untuk turun ke lapangan memantau proses pelaksanaan Berarti kemitraan. perizinan itu sudah keluar. Sudah. Nah, Fasilitasnya bukan perizinannya. Enggak, itu kan nang sampai kan nang Waktu perizinan. itu kan Krisanti waktu itu kan belum OSS, Belum, ya. digitalisasi gitu loh. Makanya di Belum kemarin itu OSS. kan ada pernyataan di OSS itu, nah itu nanti harus kita verifikasi termasuk persyaratan dasar itu sudah dipenuhi belum gitu. Termasuk nanti perizinan usahanya itu, baru nanti terakhir itu kemitraannya yang Iya. Ceritanya begini. Tapi daerah ya menjadi jadi sesuai proyek, lokasi proyek mereka sesuai dengan proyek. Sudah lokasi proyek. Daerah pusat ya. daerah verifikasi apa nyentang. Iya. Menotif. Notif TSP Mas. Enggak foto Mas. Enggak gitu loh. Iya enggak. Enggak. Penggunaan katalog lokal itu memang apa disebutin aja, kalau bisa disebutin aja sekalian memang Korong. nek gorong ono Tentunya mengenai tata cara penggunaan katalog lokal itu berarti nang pasal ngomong untuk ini katalog lokal milik pemerintah daerah. Itu tadi Aplikasi bentuknya aplikasi. Masalah itu kok awalnya perizinan data itu berasal dari apa BPJS atau enggak gitu. sudah saya kirimkan semua ke kemarin yang ikut rapat terakhir itu Pak. Dan yang harus saya minta mau sampaikan masalah. Jangan, kok enggak di nomor. Woi, nanti saya takut kok. Oh, sih tak blok nomor. Kamu tinggal nomor gua, nggak dulu saya. Nunggu ya. Ya Pak, saya kirim ke Pak Perampok. Ini Jumat. Mohon aran kalau memang dari Mas siang, saya inginkan undangannya. Ya, aku ini kabar itu diajarnya Jumat rapat mana ya? Finalisasi. Belum dikirim ke dia Belum ada undangan. Jadi gini, irisan sebentar. oh nggak usah dilihat proses pengundangan kalau itu ditandatangani oleh PRT itu akan panjang sampai ke Oh gitu. Terus mana Pak? bukan terus silakan iya Pakai aplikasi. 113 Permendagri 120 ya pasal 113 Permendagri 120/2018 dia harus melaku loh aku besok Asal 110 Permendagri. Enggak, berarti produk nanti draft akhirnya kan masih draft Pak, bukan belum terundangkan gitu. minimal itu sudah Oh iya. masuk dijadi apa ya? bisa sembarang nih sampai jawab kami Sembarang undangan daerah. Oh, Oleh apa? Sih, kontrol apa? yang ngono wis dijen-dijen ya sing kepala dinas bae ya wis itu ya siap makasih ya Pak
Kadis, apa di sini? Wes akar sampean Pak Dirjen ya Pak Popo. Pak Kadis, terima kasih Bapak semuanya. Pak Pram mungkin sedikit di luar konteks Ini lagi. sastra KPM saya Iya, siap. sampai sekarang kalau Pak Reza nasibnya kan nggak jelas Cocok ya, juga Pak. ini penting. Loh, Pak Risu yang salah tangan. Salah satu. Oh, ini betul baik. Ya, betul. Bahwasan nanti penerima. Brit, anak Masang. Kominfo. didampingi Pak. Mape Brit. Beda. Dalawannya. Iya kan Pak Pram? Iya. Simbolis Serah terima. serah terima. Awalnya tanda tangan Nah. ARD. Ini namanya ini. Selamatkan. Saya serah terima. Nah, tidak nah gitu. Jadi ini jadi aku ono. Ayo nama-namanya. Iya, Batam. Nama penetapan nama desa dan kelurahan, ya. Penetapan nama desa dan kelurahan itu sebenarnya perda itu isinya cuma menjustifikasi nama-nama desa yang ada di Kabupaten Gresik karena memang tidak pernah ada clear timaan itu bagai apostrop atau enggak. Sari itu ada Sari ya, Sari tadi pasti apa enggak, kayak gitu. Intinya perda penetapan nama desa dan kelurahan tujuan disusunnya itu. Nah, sebenarnya yang paling kesenggol, paling banter itu sakjane di spenduk. Bukan badan. Dalam pelaksanaannya, perda penetapan nama desa dan kelurahan itu di klausulnya Bos saya. Pasal dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan pencatatan sipil sing kesenggol paling banter saja ini Penduk Capil. Dia untuk penyesuaian identitas penduduk di siaknya. Nah, di posisi siak dia sudah di APBD 2025 dia sudah menganggarkan atau meminta anggaran. Sudah ada surat resmi dari Dispenduk ke tim anggaran kemarin itu sudah ada surat resmi untuk dia melakukan penyesuaian identitas penduduk terhadap nama-nama desa dan kelurahan yang kemarin-kemarin tidak sama dengan bingung lah, sing bener sing ndi bingung kan, aslinya bingung. Nah, tapi di perda ini perintahnya adalah batas desa dan kelurahan. Tapi yang paling banter kono, anggap paling banter kono karena awakmu sebenarnya sudah melakukan itu, ya. Untuk perda batas desa pasal penegasan pengesahan batas desa dan kelurahan. Selain itu ya, penegasan pengesahan batas desa kelurahan. Itu sebenarnya penegasan dan penetapan, Mas. Penetapan dan penegasan. Kalau ingin punya gitu. Salah tertentu ya. Makanya aku tuh kaget semua penegasan dan penegasan dan penetapan. Nama Mendagri apa?
salah tak? Penetapan dan penegasan. Penetapan berarti penetapan dan Penetapan dan penegasan. Sebelum Penegasan. penegasan batas desa. Tahun untuk yang ini tahun jauh tak penegasan batas penegasan Penetapan penegasan. aku ini penegasan Penetapan dan penegasan. diatur dengan Mendagri. 2016. intinya gini, tugas dalam pelaksanaannya tugas si Dispenduk sudah clear, mereka sudah paham dan mereka sudah menganggarkan gitu ya, mereka sudah menganggarkan. Nah, untuk penegasan dan penetapan batas desa dan kelurahan ya itu wajib harmonisasi. Jadi untuk perpu penegasan batas desa dan kelurahan wajib harmonisasi. Maksudnya wajib posisi Kemenkumham. Prosesnya seperti itu. Jadi lebih panjang dari peraturan bupati yang lain. Karena urusannya sama penetapan ruang. Dan sampai kapan rencananya harus masuk ke perbukuan? Wis berapa tahun anggaran itu kayak kamu tuh Tahun kemarin kan kegiatan ini si melalui metode baru itu mulai karomet ini kan baru mulai tahun kemarin satu kecamatan. wes kalau hasilnya Sudah ada, sudah diverifikasi. Ini kan juga sudah mau selesai verifikasi teknis dari BIN sama pemerintah sudah bulan depan. Nah setelah itu baru rencana jadi kecamatan. enggak, maksudnya tahun ini kan alami soal batas desa di kecamatan. Tapi tetap perbuknya per desa ya. Nah ya memang harus per desa. Emang harus per desa. Makanya kalau maksud saya buka 6. Enggak apa-apa, yang penting ada progres. Ya. Oke? Oke lanjut. Perda ini tak serahkan ke pemerintahan. minta dua nggak apa? Minta dua CMD baru dicetak. Kalau nyimpen lah itu. Ayo sih, misalnya apa sih kena Kena mana Bu? Penegasan batas itu. Enggak, ya karena memang itu Pak, dan itu tugasmu Pak. Pemerintahan, karena pemerintahan. Nah, itu tugasmu. Udah selanjutnya tugas ini. Iya. Oke, untuk yang penegasan batas desa kelurahan ya. Nah, pasal 6 banget. Nama tanggalnya. Sekalian. Enggak, sarana pelaksanaan. Boleh itu sih. Oh enggak, kan kok. Oh iya sih, gimana? Nah, berarti loro. Ini
Iya, sumpah. Sorry, aku. Dua-duanya tak bikinkan dua-duanya. Satunya PMD, satunya Asli nggak lu? ya kan ini kan kopian cuma sekalian masak. Jadi saya nyusul ya Iya. di Kolega Tema. Iya. Benar, PR-nya banyak. Isi Mulai tulisin. nggak pasti kirim-kirim ini. Oh, Apa iya. bisa? Sudah tak kasih. Pemberdayaan. Ditempelin situ tak bu? Sama nakunya. Iya, sampai tempel sampai hilang. Pakai ibu, pakai ibu. Jadi aku nagih itu gampang loh, Mbak. Dan ke anu kok. Penyelenggaraan pembangunan sarana prasarana kelurahan pemberdayaan masyarakat. Sampai paham tuh maksudnya iki karepe apa ya? Taruh di sini ya bu. Saya ini. Iya, saya. Jangan paham ya maksudnya perda ini. Jadi perda ini tak jadi waktu harmonisasi kan melok sebenarnya. Apa melok dan? Betul. Saya melok sama. Ya, sih. Iya, Ya, sih. Majis. Saya kan ke pemerintah kan. Mana nggak ada? Nggak ada disposisi. Karena undangan. Ada undangan ada. Ada undangan, nggak ada disposisi. Oh, Pasti seperti itu. Oh, anak Arab ini. Pasti seperti itu. Oke. Ini ya bu. Jadi perda ini sakjane ngono aku diguyu karo provinsi. Sakjane ngono aku diguyu. Sebetulnya dasar di 2018. Aku sakjane ngono diguyu karo provinsi pada saat kene ngajokno ya apa sarana prasarana kelurahan. Ya, kenapa? Karena sebenarnya perintah Permendagri 130/2018 itu bukan perda tapi pergub. Tapi karena pemerintah itu tidak melaksanakan, artinya enggak dianggap tidak care dengan kelurahan, akhirnya DPRD itu menginisiasi perda ini. Karena kalau sudah DPRD nyuruh bikin, dia menginisiasi peraturan, artinya dia pasti perda, bukan perpu. Dan itu tidak bisa kita tolak. Karena dia bilang gini, nek suruh mau melakukan perpu, gak laku-laku. Karena mulai 2018 sampai dengan hari ini tidak ada action sama sekali dari pemerintah daerah untuk bikin perbuknya. Makanya langsung dieksekusi kalau DPRD dengan munculnya perda. Nah itu akhirnya aku diguyu saja dari provinsi. Tapi tak ceritakan seperti itu. Tak ceritakan itu. Kenapa kok dulu itu muncul perda. Nah perintah masalahnya pada saat ini bentuknya perda, aku rodok sanksi karo tingkat kesulitan kita nyusun pergub pelaksanaannya ini, karena sebenarnya ini sudah cukup teknis. Perda ini sudah cukup teknis. Gawe perbubnya ada angel karena kita bakalan ketemu barang-barang yang lebih teknis daripada ini teknis. Yuk terus yuk dilakoni ya kayak omongannya.
pembangunan sarana prasarana kelurahan ini judulnya pemberdayaan, sorry. Pembangunan dan pemberdayaan. Jadi skema pembangunan masyarakat kelurahan yang ada di sini adalah pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakatnya. Skemanya dua. Fasilitasi pemerintah daerah itu dua. Pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan. Tuh. Perintahnya pasal 10 penyusunan perencanaan pembangunan. Ya, lebih detail masalah penyusunan perencanaan pembangunan, termasuk itu untuk identifikasi kebutuhan masyarakatnya kayak apa, terus pelaksanaan musyawarahnya seperti apa, terus perencanaan partisipatoris, ya, perencanaan partisipatorisnya kayak apa, itu malah lebih detail nanti di perpusnya bakalan seperti itu. Proses tahapan sinkronisasi perencanaan mulai RT, RW, kelurahan, perangkat daerah, Bapeda sampai di musrenbang daerahnya seperti apa, musrenbang kabupatennya seperti apa. Itu yang nanti harus diatur. Terus ketentuan teknis tentang pembangunan sarana prasarananya sekalian pemberdayaannya pasal 26 ya, 26 itu ono pemberdayaan. Kalau jenis-jenis pembangunannya sudah clear di situ, cuman untuk yang pemberdayaan mungkin bisa lebih dikonkretkan lagi. Jadi itu kan teknis pelaksanaan pemberdayaan ya, pembangunan dan pemberdayaan maksudnya harusnya pembangunan dan pemberdayaan ya. Iya. Oh ya, oke. Jadi ini, karena si posisi pembangunannya sudah cukup clear ya, sudah cukup detail, dia tidak seperti lagi. Tapi boleh nanti semua harus di skemakan lagi nggak? Yang penting di posisi pemberdayaan, karena memang pemberdayaan itu yang tidak detail. Skemanya kayak apa? Terus baru semua perencanaan, apakah itu bentuknya program kegiatan, masuknya ke kelurahan itu modelnya seperti apa? Anggarannya nang kelurahan modelnya kayak apa? Apakah mau kita bentuk kayak pedoman pelaksanaan pedoman ADD, DD kayak ngono. Prioritas penggunaan dana kelurahan. Apakah nanti bakalan muncul seperti itu? Karena skemanya adalah skema pemberdayaan. Apakah pemberdayaan masyarakat dan kelurahan itu RT, RW, LKD, PKK, ya, Karang Taruna. Nah, fokus belanjanya di mana aja, nanti bakalan muncul nanti. Teknis yang seperti itu. Kalau aku nak bayangno kayak prioritas penggunaan DD, ya, ya. Nah, kayak ngono. Jadi di prioritas penggunaan DD itu ada rincian program kegiatan yang tahun ini desa kudu iki pilih salah siji atau salah 20 karena nomor 20. Ya kan? Iya. Yang lebih diprioritaskan yang mana? Nah, itu prioritas penggunaan sesuai hasil mustel. Sesuai hasil mustel yang partisipatoris itu. Skemanya kayak gitu. Bisa. Kopas saya itu pedoman teknis. Pedoman teknis penggunaan prioritas dana desa.
Oke, terus balik mengenai pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran itu wis ana nang APBD nang pedoman pelaksanaan APBD tiap tahun anggaran. Karena kelurahan itu unit kerja pemerintah. Ya. Swakelola juga sudah masuk kecuali memang ada swakelola yang lain. Baik, Kesra itu dia punya skema swakelola sendiri untuk pelaksanaan itu anak perbuatan. Oke, siap. Pembinaan pengawasan keseluruhan lain. Oke, Mbak Nur. Wes, dan mana dah? Ajaran. Wah, contoh apa ini? Iya. Oke. Oke, terima kasih. Langsung diserahkan. Pembinaan pengawasan itu gede apa sih? Aku gak bisa bayang nomor dari Nanti tinggal dicari aja dong materi yang lain. Oh, pas. Aduh, soalnya. Cuma dalam karakternya kayak masing-masing. pembinaan pengawasan itu dalam rangka evaluasi. Nah, kalau kita baca Permendagri Permendagri berapa? Permendagri berapa? 113. Pada saat kita baca Permendagri 113/2018, ya, pembinaan itu bentuknya evaluasi. Tapi pelakunya adalah provinsi, bukan kabupaten kota. Oke, gitu ya. Jadi sesuai dengan bisa tamat atau Jadi bentuk pembinaan itu evaluasi. Nah, kalau konvensi perlu nanti atur. nah gini. Kalau kita bacanya 113 itu ngomong evaluasi pembinaan itu bentuknya evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi terhadap daerah. Ternyata bentuk evaluasinya pemerintah daerah terhadap RPIK yang paling lambat dilakukan 5 tahun sekali, benar ya? Review. Nah, kemungkinan perbuknya adalah tata cara evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK. Tata cara evaluasi RPIK itu terdiri dari pembinaan dan pengawasan. Pembinaan itu membina, dan mengawasi sampai mutu duwe. Jenisnya. Mutu duwe apa komisian. Nah, bentuknya pembinaan pengawasan itu nanti pasti koordinasi dengan perangkat daerah yang lain. Apa ini? Nah, perdana muncul Bapeda, Kominfo, PTSP, rencana aksi ya. iya, yang 5 tahunan sudah muncul itu di bidangnya. Lampiran. Ya, lampiran. Nah, itu sing digawe aku. Terus mungkin juga ditambahkan kan setiap ini kan harus berkewajiban ada laporan terhadap pelaksanaan kita. Nah itu bentuk laporannya sampai mengenai dalam provinsi kan. Nah itu maksudnya bentuk evaluasinya provinsi sesuai Permendagri 113.
alokasinya ini. Ya. Terima kasih Ibu, tanda tangan Bin. Tanda tangan nama tanggal. Nomor-nomor diculik. 3 bulan itu akhir tahun, ya kan? Kalau mau dihitung dari sekarang, pasti nanti lama nggak disahkan sama Pram lagi, mundur lagi tahun depan lagi. Sekalian 1 tahun aja loh Pak. Gimana Bu? Apa 3 bulan? Berapa bulan? Ini 34. Oh, 6 bulan. Ini dari 34. Ini. Harus lagi. 6 bulan. Ini rekomendasi terakhir dari provinsi. baiknya 1 tahun. Dia rekomendasi 6 bulan dan dinasnya langsung disebut. Tapi kan ada perubahan kan? Sing dari hasil yang terakhir kemarin memasukkan biaya pembiayaan tarif Oke. tentunya kita beri hukuman Iya, dah, bukan hukumnya. Bukan. Berarti bagian hukum aja. Iya. orang bakalan bisa dulu soalnya masalahnya tentang ini tak jelas dinas kominfo Melalui bantuan bagian hukum. Gitu ya. kawan dinas kominfo bertanggung jawab. Oh itu nggak bunyi Kabupaten Gresik atau Jongenya teman. Ojo ngelak. Anak-anak sing pembiayaan. iuran. Ya, iklan. Iya. Bisa oleh kan? Boleh. Sudah. Iuran sih. Iya, sebenarnya. Ya, kan berubah kan misalkan peraturan menteri ini kan bisa berubah bisa memasukkan Ini kan? siaran iklan ini kan nggak on. Yang mana? Siaran iklan. Oh iya. Peraturan komunikasi. Peraturan penyiaran kalau nggak salah. Penyiaran. Ini loh PP ini hanya sebagaimana telah diubah dengan PP 17/2024. Perubahan apa PP 11/2024. Akhirnya dia memasukkan. Makanya itu dirubah di pasal 9 ada 2 item yang dirubah sama Pak Pram. Awalnya ya. Yang dalamnya itu awalnya apa gitu diganti api gitu. Oh, anu pembiayaan apa pendapatan dari siaran iklan enggak? Ya harusnya nggak boleh. Awalnya Tadinya nggak boleh. Tadinya enggak boleh. Terus Permen EPP 17/2024 itu muncul sekalian. Perangkat-perangkatnya apa tadi? Perangkat apa itu? Siaran. Ada, tapi lagi bisa gitu. Cek dulu. Ya karena kita nggak berizin Pak. Itu aja udah dinego supaya nggak dibawa. Ya kan Pak? Sekalian tutup kan? Ya.
siaran di sini rekaman tak cerita itu. Ayo benar mau Jadi sebenarnya makam itu dengan setia. Tim pun apa? Pelayanan pelaksana. Dewan pengawas, ya betul. ini harus bikin Pengertian perutnya kan dewas, juga. ya penghasilan. Harus dimasukkan juga, Bro. Dewas, Oh. direksi, terus apa nih? Penghasilan, status kemudian. Jadi penghasilan ini Pak, penghasilannya kemana Pak? Penghasilan Dewan Direksi. Ya, ibu ibu kira loh. Oh, habis itu Ya, yang lain bicara dengan kan bisa apa? Enggak, kita konsepnya kerja setara ya. salah oleh iklan. Iya. Kalau Standar iklan ya apa tulisannya? Apa membayarnya ya? Itu lewat pihak ketiga, lewat kayak CV. Tapi coba tahu jago, kita dulu apa dulu? Lima orang sisa dari apa sih? Jadi Kalau Tuhan